Halo semuanya, selamat datang di channel SN Media dengan gua Erwin yang seperti biasa tiap hari Minggu sore kita ada episode Talk Aja dan sejauh ini sudah sangat rutin ya kayak. Alhamdulillah. Ya buat yang belum tahu di belakang sana ada Skapito yang biasa nemenin gua untuk talk aja, ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan perkameraan. Jadi ini kayak video podcast aja. Dan ya biasanya Ska buat backup aja karena kita tidak ada bintang tamu. Iya, betul. Ska dulu ya. Gua harap lo udah mempersiapkan kata-kata mutiara nanti di akhir karena gue tidak ingin seperti minggu lalu ya. Dan oke, jadi di sini kita punya beberapa pembahasan yang gua rasa akan menarik karena memang selalu begitu. Menurut gua pembahasan kita selalu menarik gitu kan. Tapi sebelum kesana, buat kalian yang mungkin baru nemu channel ini, gue jelasin dulu kalau kita biasa membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif. So kalau kalian doyan dengan teknologi, gadget, kameraan, gear-gear produksi dan lainnya, nggak perlu ragu, ini adalah channel yang tepat. Subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kita. Dulu subrek tuh bahasa siapa ya? Itu meme, kayak meme deh itu deh. Meme apa subscriber kita? Enggak, subrek. Kayak giveaway. Takutnya kalau kita bercanda sekarang orang nggak ngerti gitu kan. Itu kan soalnya udah lama banget. Dan oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi gue pengen respon dulu beberapa komentar kalian dari komentar di YouTube dan juga dari Instagram gua. Jadi kalau kalian pengen berkontribusi buat next talk aja, kalian bisa silakan follow ya. @erwin.chhuy atau komen aja sebanyak-banyaknya di kolom komentar video ini. Nah, kita akan mulai dari komen subscriber dulu. Oke, kita mulai dari beberapa komentar di YouTube dulu yang gua udah sempet screenshot ya, karena menurut gua cukup menarik. Oke, jadi kemarin kan kita bahas soal cinema kamera. Perbedaannya apa sih dibanding kamera biasa, dan di sini ada salah satu penonton kita, entah subscriber atau bukan, tapi gue harap subscriber ya, dari Arif Anindita, karena dia punya poin pembeda yang cukup kuat nih antara cinema kamera dan sama juga kamera biasa ya. Biasa hybrid gitu, ya, hybrid kamera. Nah, di sini dia nulis sedikit tambahan aja buat teman-teman, perbedaan kamera cinema dan mirrorless video sentris itu terletak pada sensornya. Kalau di cinema kamera kelas atas atau professional cinema, kelas Redcam, ARRI dan Sony Venice itu memakai global shutter, sedangkan mirrorless masih pakai rolling shutter. Gue sama sekali nggak kepikiran ya, walaupun gue pernah dengar soal global shutter, rolling shutter, tapi di workflow kita bener-bener asing. Dan gue rasa memang di cinema kamera yang cukup low budget juga kayak yang Zcam kita pakai, kayaknya masih pakai rolling shutter gitu kan. Jadi memang masih gap besar di situ, tapi ini informasi yang sangat berguna menurut gua. Dan dia lanjut lagi, tetapi ada kamera cinema yang masih pakai rolling shutter yang gua bilang tadi, termasuk yang kita lagi pakai, bukan lagi pakai ya, lagi cobain Zcam. Lalu di sini dia mention Blackmagic Pocket Cinema Camera. Walaupun diberi nama cinema, tapi masih pakai rolling shutter. Untuk perbedaan rolling shutter dan global shutter bisa dicek di YouTube, banyak ininya. Dan itu ya menurut gua sangat berpengaruh sih dengan sistem, bukan dengan sistem ya, dengan hasil gambar. Kalau misalkan kita panning, ini dari pemahaman gua aja sih, gua nggak terlalu paham in depth juga sebenarnya, nggak terlalu kayak profesional banget karena gua kan tidak nyobain juga kamera cinema yang benar-benar pakai global shutter. Tapi dari pemahaman gua seharusnya global shutter ini paling nggak dia bisa nangkep gambar moving object itu jadi nggak wobbly gitu. Jadi kalau kita kayak panning, gambarnya nggak efek jello, dan kalau ada kayak kereta atau mobil itu pun nggak kayak jello gitu. Karena kan biasanya suka atasnya ketinggalan sama bawahnya gitu loh kalau misalkan pakai rolling shutter di kamera-kamera hybrid. Dan itu sering terjadi memang karena itu kayak technical limitation juga gitu rolling shutter tuh, karena rolling shutter tuh sistemnya dia ngambil shutternya gitu, dia mulai dari atas, tahu gua mulai dari atas gambarnya ambil ke bawah, makanya kalau ada mobil atau objek bergerak cepat dia akan ketinggalan gitu. Karena read outnya tuh beda cara bacanya. Nah ini sangat menarik menurut gua. Lalu di bawahnya juga ada yang nambahin dari Ardiologi, dia bilang tambahan dari sektor lensa Cinema itu pakai lensa parfocal. Mungkin maksudnya lensa cinema itu lensa parfocal. Kamera non cinema lensanya varifocal. Cinema umumnya pakai T-stop, non cinema f-stop.
Nah itu juga gue pernah denger tuh f-stop tuh. Kita pernah bahas sebenarnya dan gue juga nggak kepikiran nyampe sana kemarin karena kan kita concern di kameranya kan. Jadi gue juga nggak kepikiran, tapi ini informasi yang bagus menurut gue karena kalau kalian pahamin memang lensa-lensa yang profesional ke arah filmmaking juga memang kayak gini, lensa-lensa sinema. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu berhubungan dengan kamera sinema ya, karena ini lensa sinema. Jadi kamera sinema mountingnya apa sebenarnya kalian pasangin lensa non sinema pun bisa gitu. Cuman ini yang dia bahas adalah lensa-lensa sinema gitu. Kayak parfocal itu kalau lo belum tahu. Jadi kalau misalkan lo ngezoom focal lengthnya, mau zoom out zoom in, focal lengthnya digedein dikecilin, itu titik fokusnya akan tetap sama. Jadi misalkan gue fokusin di lu nih, gue zoom sampai ngezoom banget, fokusnya masih di lu. Sedangkan kalau lensa-lensa buat hybrid kamera tuh enggak, biasanya dia udah agak lari atau ya kalau autofocus mesti nyari lagi kayak gitu. Nah itu lensa parfocal. Lalu T-stop dan f-stop itu satuan ini doang sih, satuan bukaan. Jadi kalau f-stop bukaannya dilihat dari ukuran bukaan blade-nya. Sedangkan kalau T-stop itu pengukurannya, measurementnya dari tingkat cahaya yang lewat itu lensa. Karena itu standarnya lebih penting gua rasa buat industri sinema. Gua sih belum berada di industri sinema, tapi paling enggak yang profesional katakan seperti itu ya kan. Nah itu jadi dengan T-stop yang sama udah pasti menghasilkan tingkat intensitas cahaya yang sama. Nah kalau f-stop beda-beda gitu, dan secara QC atau quality control juga di lensa yang sama pun dengan f-stop sama kadang mempengaruhi cahaya yang lewat ke sensornya tuh agak berbeda, bisa tergantung pada kondisi coatingnya dan lain sebagainya. Nah kalau di sinema dijaga banget dan menggunakan T-stop untuk intensitas, mungkin sepenting itu kali ya. Tapi menurut lo kalau misalkan kayak pengaplikasian tadi soal yang parafokal untuk kemampuan fokus di sinema itu menurut lo bisa nggak sih terjadi nih? Maksudnya diaplikasikan di hybrid gitu untuk di fitur kayaknya sih bisa, setahu gue sih bisa ya, karena gue belum lama lihat postingan seseorang, gue lupa siapa, kayaknya orang Indonesia juga, entah itu mungkin Narasena atau Mas Gun kali ya yang gue follow. Mereka kayak bukan mereka, salah satu dari mereka ada yang kayak ngupdate sebuah lensa yang nggak terlalu tinggi gitu harganya, yang cukup budget, dan itu di-upgrade jadi lensa parfocal. Nah berarti mungkin aja gitu kan. Cuma gue nggak tahu memang sistemnya kayak gimana dan apa yang diubah untuk menciptakan itu, tapi ya mungkin berarti kan. Ya. Tapi gue tidak mengkonfirmasi itu juga ya. Ini kita kan ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi hoax juga. Ya udah. Ya apa-apa. Gitu. Kalian silahkan pilih lagi gitu kan. Yang penting kita udah, yang gue tahu sih kayak gitu. Lalu lanjut lagi, masih dari YouTube ada yang komen soal namanya dulu Kori Satria. Dia komen kenapa sinema kamera megapikselnya kecil sih? Lo bisa jawab Ska? Gue nggak bisa jawab. Sebenarnya gampang sih, karena tujuannya adalah untuk bikin film dan megapiksel yang digunakan itu efektif dari resolutionnya aja gitu. Kayak emang nggak pengaruh ya kalau untuk misalkan untuk video gitu, megapiksel dari kamera itu semakin besar kan bukan semakin bagus gitu ukuran? Enggak juga ya. Malah bisa jadi makin noise saat penggunaan low light-nya. Jadi megapiksel, karena gini kayak ibaratnya lu resolusi 4K nih, ini ibaratnya aja ya, gue sih nggak hafal gitu angka-angka pastinya. Misalkan resolusi 4K itu cuma mampu menampung, nih misalkan doang, cuma bisa menampung kayak total pixel di dalamnya itu kayak 12 megapiksel gitu. Nah itu total di dalamnya. Jadi lu punya kamera misalkan 50 megapiksel. Yang kepake cuma segitu jadi dong ya? Kebanyakan. Jadi gini, either 50-50-nya dimasukin dan itu jadi kayak over sharpening atau mungkin yaitu noise tadi kalau misalkan di low light, atau ya udah lu pakai efektifnya doang jadinya cropping. Jadi cropping cuma pakai sebagian dari sensornya doang. Cuma sekarang sih kebanyakan orang downsampling sih. Jadi dipakai semua tuh full readout-nya. Ya udah 50 megapiksel cuman ya di downsampling jadi 4K gitu. 4K-nya tuh cuma makan paling 12 megapiksel. Karena banyak gitu. Ya setelah EK downsampling dari jadi apa? Iya, kan memang gitu jadi ya. Apa ya, dari segi ketajaman ada benefit sebenarnya. Ada sharpening lebih gitu. Cuman ya menurut gue sih kayaknya lebih bagus efektif di 4K di 4K sensor dengan nilai megapiksel efektifnya gitu. Tuh kayaknya muter-muter tadi ya. Kayak ini mic. Ya pokoknya gitulah.
Jadi mereka kan kalau hybrid itu kan karena ada fokus ke foto juga, makanya mereka bikin sensornya megapikselnya gitu gede-gede. Sedangkan kalau buat movie-nya apa yang gede-gede, orang kepakainya cuma segini kayak gitu. Belum lagi mikirin processing megapiksel makin gede, processingnya makin berat, nanti video yang di deliver jadi dikorbankan gitu. Jadi speknya nggak bisa tinggi-tinggi amat. Nah itu dia. Dah itu doang dari YouTube ya. Lalu kita lanjut lagi dari Instagram. Ini ada sedikit doang, Ali_Grab. Dia nanya, "Bang, Alintra di kamera itu apaan?" Sebenarnya gue udah jawab di sini, cuman mungkin takutnya dia nggak ngerti. Lo bisa jawab sekarang Alintra? Lo aja, Win. Gue takut muter-muter, Win. Nah, iya sih. Muter-muter. Tapi lo paham kan soal Alintra? Jadi Alintra itu cuma jenis kompresi video doang. Kalau misalkan kalian pakai Canon, pilihannya ada 2, IPB sama Alintra. Kalau pakai Fuji itu ada Longgop dan Alintra. Kalau Sony juga kemarin A7S tahu gua itu pilihannya Longgop ya, Longgop sama Alintra. Jadi gini, Longgop dan IPB itu adalah sistem kompresi di mana banyak frame semua dikompresi secara berbarengan. Sedangkan kalau Alintra itu tiap satu frame dikompresi sendiri-sendiri. Tek. Nah, benefitnya apa? Ruginya dulu. Ruginya adalah file video kalian itu bakal jadi lebih gede kalau pakai Alintra. Tapi kalau misalkan ditaruh ke editing, walaupun file kalian gede, itu software editing kalian nggak akan keberatan atau mesin editing kalian nggak bakal keberatan buat ngebaca videonya karena filenya kompresinya tuh kecil. Jadi udah gambarnya udah ada, tiap frame tuh dikompresi masing-masing. Sedangkan kalau Longgop atau IPB, dia datanya yang jelas itu misalkan gini, ada 10 frame nih. Jadi frame 1 dan frame 10, jangan frame 10 kejauhan. Frame 1 dan frame 5 itu datanya jelas. Yang di tengah itu data dikompres gitu. Jadi datanya abstrak. Nah, komputer berat bacanya karena data yang di tengah ini itu harus dikeluarin, dibaca, didecoding namanya berdasarkan poin di frame 1 dan poin di frame 5-nya. Jadi kira-kira yang di tengah nih kayak apa itu harus didecode. Sedangkan kalau Alintra nggak perlu karena semuanya punya data masing-masing dan itu benefitnya. Jadi ya gue harap paham, tapi memang agak sulit buat dicerna untuk awal-awal ya. Tapi ya itu dia. Lalu selanjutnya kita masuk ke update terbaru dunia perkameraan. Jadi Lumix katanya mau ngeluarin kamera baru dengan nama S5. Masih rumor. Sebenarnya. Enggak rumor, sorry. Sempat rumor, tapi sekarang udah di-announce kalau kameranya bakal di-announce. Jadi udah ada official statement kalau bakal di-announce sekitar tanggal 2 September. Bentar lagi dong ya. Bentar lagi. Iya. Dan ya itu cukup menarik karena gua harap sih cukup bagus kameranya karena kemarin Lumix abis ngeluarin kamera yang kurang menarik ya. Ingat lo namanya apa? Gue lupa. Gak inget saking gak menariknya gitu ya. Bentuknya gue inget tapi. Kayak apa? Kayaknya yang gak jauh dari Canon deh bentukannya tuh. Iya gak sih? Iya biar cepet. Kayak M50 kayak Canon kan. Nah dia G100 namanya. Lumix G100 dan itu ya kemarin agak kurang menarik di segmentasi untuk vlogging gitu kan. Dan gue sih berharap S5 ini akan cukup menarik. Sebenarnya gue dapet ininya ya. Jadi ada semacam leak juga di Twitter buat spec sheetnya. Bentar gue kasih lihat aja. Dia modelnya kayak gini. Komplit banget sebenarnya ya. Cuma gue males gitu. Nggak terlalu kelihatan ya. Bentar. Ya jujur aja gue males gitu. Banyak banget. Nih. Dan karena ini sifatnya rumor, belum pasti juga, jadi gue nggak terlalu mau mengklaim banyak dari spec sheet ini. Dan ini leak dari satu source doang, jadi ya nggak tahu gitu secara kebenarannya. Cuman paling ada sedikit yang gue pengen komentarin adalah dia menggunakan L-mount kayak S1H. Jadi mungkin L-mount Alliance akan lebih hidup dengan adanya kamera sistemnya ini. Yang harusnya sih dia lebih budget ya dari S1H, setahu gue gitu. Lalu dia punya 14 plus stops dynamic range. Lalu apa lagi yang mau gue komenin ya? Tadi kayaknya ada. Oh, sama ini. Jadi dia ada bagian HDMI nih di sini, tapi di sini tidak mengatakan apa-apa soal RAW HDMI, RAW video via HDMI. Gitu. Nggak ada apa-apa. Maksudnya di sininya nih, di sini nih nggak ada gitu. Jadi ya nggak tahu apakah nanti bisa ProRes RAW gitu kan? Karena kalau tidak bisa bahaya juga karena A7S kemarin bisa Z6 bisa. Sudah dari kapan tahu bisa ProRes RAW. Jadi ya itu
catatan menarik gitu. Kita tunggu tanggal 2 September. Lalu selanjutnya itu aja sih buat update ini ya. Jadi nggak terlalu banyak info juga. Cuman itu aja yang pengen gue kasih tahu ke kalian, sedikit update soal perkameraan. Lalu selanjutnya gue pengen bahas juga soal yang udah kalian lihat dari tadi. Sebuah iPad Pro. Jadi gue lagi nyobain dan ini cuma sedikit teaser aja ya. Sebenarnya nanti gue akan bikin juga impression video ketika gue menggunakan iPad ini, tapi untuk teaser aja ke kalian, iPad ini punya performa yang mind blowing ya. Di atas pemikiran gue gitu, mind blowing banget. Memang awalnya sih gue tertarik sama iPad karena ini juga sih memang. Jadi gue ngelihat di YouTube luar dan gue cobain, ternyata luar biasa. Jadi kalian bisa lihat nih ya, ini adalah workflow video 4K VU-Tech Pocket. Harusnya videonya udah tayang, gue nggak tahu sih. Pas video ini tayang, harusnya videonya udah tayang. Jadi kalian bisa cek. Dan ini 4K, previewnya 4K, lancar. Timelinenya bisa kita, karena gue nggak ngelihat ya. Ini sebenarnya bisa kita gedein, tapi nah gitu kan. Lancar banget. Lalu dia mendukung Alpha Channel juga. Buat bumper kita kan dia pakai Alpha nih, kayak gini nih. Biar kalian lihat. Nah kayak gitu. Itu kan menggunakan Alpha Channel, mungkin bukan pakai nanti itu gue bahas lebih jauh kali ya, karena di situ agak tricky juga sebenarnya. Tapi yang jelas gue sangat salut karena di sini dia bisa ngerjain video 4K full di iPad ini, walaupun ya tadi footage kayak bumper itu gue udah ada aset, tinggal di convert ke HEVC, High Efficient Video Codec, lalu dia bisa render. Maksud gua kalau pakai ROG aja ngerender di sistem Windows gitu, itu gua harus colok listrik. Sedangkan gua bisa ngerender di iPad ini menggunakan baterai power yang kemarin gua ngerender di posisi power 30%. Dan itu rendernya kelar di posisi masih 20-an, masih belum ke bawah 20% gitu. Dan rendernya cepet. Paling sekitar 10 sampai 15 menit ya kalau berdasarkan perkiraan hati gua. Ya pokoknya sih jadi itu maksud gua ini adalah device yang sangat menarik buat para content creator. Maksud gua gini, kalau kita ngomongin harga aja kan sebenarnya ROG yang gue pakai dan ini kan harganya mahalan si ROG ya. Tapi ini bisa ngerjain video 4K lancar banget dan ini sebenarnya kita pakai kodek biasa kita H264. Kalau kalian ngerekam pakai H265 yang file datanya lebih kecil, itu lebih efektif di sini karena sama lancar. Gue udah sempet cobain di ROG itu nge-lag. Lu mau di ROG, mau di PC editingnya Eco, pakai H265 4K itu nge-lag. Di sini lancar. Nah itu maksud gue di sini cuma jadi ini doang sih. Maksudnya kenapa gue bahas ini? Ini jadi sebuah sudut pandang yang menarik dan membuat gua agak keracunan dengan iDevice, dengan sistem-sistemnya Apple. Terutama, gua mau ngomong Apple dan Apple tadi jadi Apple gitu. Dan terutama di generasi terbarunya nanti di mana iMac dan MacBook Pro itu akan menggunakan ARM custom silicon dari Apple gitu. Dan itu adalah prosesor yang digunakan di iPad ini. Maksud gua nanti MacBook harusnya bisa mendapatkan performa yang lebih maksimal di format-format terbaru kayak H265 gitu. Sedangkan sekarang H265 itu udah kayak anti banget gitu di sistem-sistem mau Windows mau iMac itu udah anti banget kalau kalian syuting pakai H265. Padahal di kamera-kamera sekarang itu udah diterapin banget. Di X-T3 ada, Canon EOS R5 kemarin ada gitu. Sony A7S3 kemarin ada gitu. Kalau kalian pengen yang bit warnanya lebih tinggi, kalian pakai H265. Dan mesin editing sekarang terbatas secara technical limitation lagi karena prosesornya Intel gitu. Dan mungkin ini jadi gambaran yang sangat menarik karena Apple akan menggunakan ARM custom silicon. Jadi itu aja. Jadi itu maksud gue lo milih untuk beli ini iPad itu karena emang lo ngeliat di review luar itu bisa untuk capable untuk ngedit besar atau di luar itu untuk kalau gue sebenarnya memang ngambil iPad ini pertimbangannya banyak sih. Pertama memang gue butuh sebuah produk yang portable. Portable menggantikan ROG gue jelas sangat jauh dari segi portabilitas antara iPad ini dan laptop gue gitu kan.
setelah gue punya iPad ini, laptop gue kan nggak gue bawa pulang sama sekali gitu. Memang standby sebagai editing workstation gue di sini atau ya working station. Walaupun gue jarang ngedit juga di situ ya. Bahkan sekarang gue ngeditnya di sini gitu. Dan ya setelah gue telaah, gue lihat review-review soal LumaFusion ini, editing di iPad dan lain sebagainya. Ya udah gue keracunan dan let's take a try dan gila cuy. Tungguin nanti entah mungkin kalau videonya agak panjang mungkin gue akan tayangin di second channel kali ya. Atau mungkin gue tayangin di sini aja biar nanti itu pertimbangan lebih lanjut. Tapi kita ada second channel, kalian silahkan subscribe karena takutnya nanti tayangnya di situ. Dan nanti kita banyak video-video juga di situ. Jadi kemana-mana ya sebenarnya pembahasannya. Tapi yang jelas itu, gue ngasih sedikit gambaran aja. Ini iPad racun parah. Cuman bangkainya Apple kayak kalau lu tidak memiliki the whole ecosystem tuh kentang aja gitu. Ini kan jadi kampret gitu. Gue punya iPad nih. Nanti gue akan bahas di impresinya karena untuk memaksimalkan penggunaan iPad ini sebenarnya gue butuh bantuan dari orang-orang yang punya MacBook untuk mengkompres bumper gue dan lain-lain sebagainya. Nanti itu gue akan bahas, silakan kalian tungguin. Tapi yang jelas ini akan jadi pembahasan yang menarik. Jangan sampai kalian ketinggalan. Jadi subscribe ke channel ST Media dan second channel ST Media apa namanya? ST Kurikuler. Karena mungkin tayang di sono. Tapi kalaupun nggak tayang di sono ya nanti akan ada video-video seru yang tayang di sono. Jadi kalian silakan nonton. Subrek dan script cap nonton. Oke, itu aja sih paling buat video kali ini. Gua sebenarnya gatel pengen membahas lebih jauh soal ini, tapi gue takut jadi lama banget videonya. Jadi kita sudahi dulu dan nanti tunggu pembahasan gue soal iPad di video impressionnya. Dan mungkin sudah waktunya buat Ska memberikan kata-kata mutiara dulu. Astaga. Ini kalau kalian nggak usah, ini rahasia gue. Produktiflah seolah kalian akan mati besok. Nonton ST Media lah seolah-olah Anda akan hidup untuk selamanya. Gue ngutip dari Mahatma Gandhi. Ini gue nyari nih kata-kata mutiara. Yang keluar Mahatma Gandhi. Gue kutip satu. Tapi Gak mas. Untung lo udah naruh gitu, lo mengquote Mahatma Gandhi. Sebenarnya gue tahu juga quote itu, cuma gue nggak tahu asalnya sebenarnya siapa originally gitu kan. Dan gue tahu kata-kata aslinya, which is yang lo masukin kata-kata yang agak tidak relevan ya, kayak melambangkan produktif itu akhirat, ST Media itu dunia gitu. Gak nyambung gitu kan. Tapi oke, terima kasih Ska sudah berusaha. Mungkin bisa di note lagi untuk minggu depan biar lebih prepare. Kampret lu. Dan kalian juga yang mau kasih kata-kata mutiara buat ngasih ide Ska boleh taruh di kolom komentar. Lalu diskusiin apa aja yang kita bahas tadi. Semuanya di kolom komentar. Kita open, gue juga akan baca dan akan balas-balasin di sana. Dan follow Instagram gue @erwin_chuy dan Instagram @stmedia. Lalu pastiin udah subscribe juga ke second channel kita. Dan ya, itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga menemani hari Minggu kalian yang mungkin waktunya lagi agak kosong. Dan udah ya. Apa kan? Ini gak ada yang ngasih juga. Iya. Gue sih tadi udah ngecek komen yang gak ada yang ngasih kata-kata kan? Terakhir. Jadi ya udah. Itu aja, jangan lupa untuk berkarya. Sayonara. Ada. Cut.